Oke, saya ingin bercerita. Tadi pagi itu saya ditelepon oleh teman saya. Beliau adalah seorang kontraktor, seorang penyedia bahan-bahan proyek dan yang berkisar antara bisnis-bisnis seperti itu. Ya, beliau bertanya karena sekarang beliau ingin mendapatkan satu proyek dari Jakarta, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kayak ada orang Jakarta atau perusahaan dari Jakarta ingin mendirikan atau melakukan proyek di daerah sini ya. Kemudian beliau mengajukan lamaran untuk bisa mendapatkan proyek tersebut. Nah, cuman masalahnya adalah beliau tidak yakin dengan apa yang akan didapatkan. Beliau tidak yakin bisa mendapatkan proyek tersebut dengan alasan yang berbagai macam. Kemudian saya jawab dengan sangat simpel sekali bahwa apapun yang kita mau itu sebetulnya bisa terwujud ketika kita tidak terhalang atau tidak terdinding oleh persepsi pikiran kita sendiri. Jadi kita sering menggunakan pikiran kita untuk melakukan sabotase terhadap keinginan kita sendiri. Justru keinginan itu bisa tersabotase oleh pikiran ketika kita tidak memahami kerja dari pikiran dan kita tidak memahami bahwa pikiran cara kerjanya itu nyambung dengan alam semesta seperti itu. Jadi kita perlu terus mewaspadai pikiran ini, larinya kemana, arahnya kemana. Setelah saya jelaskan, beliau paham, beliau klik dan mulai untuk bisa mengatur dan menggunakan pikirannya dengan bijaksana untuk mewujudkan yang dia mau seperti itu. Nah, ini karena kejadiannya baru tadi pagi, kita belum bisa melihat hasilnya. Nanti ketika beliau memang sukses ya, beliau mendapatkan pekerjaan itu, beliau mendapatkan job tersebut, nanti kita share videonya lagi ya. Jadi kita nanti hasilnya bisa ditentukan apakah nanti dia berhasil atau tidak. Seperti itu. Nah, kasus semacam itu tidak hanya terjadi pada teman saya, tapi kepada mungkin Anda semua. Pikiran itu bisa mengacaukan apapun yang Anda mau. Padahal pikiran sebetulnya adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan apapun yang kita mau. Tapi ya secara paradok itu juga pikiran bisa menjadi penghalang seperti itu. Kapan pikiran bisa jadi penghalang? Ketika kita tidak memahami kerja pikiran. Kapan pikiran menjadi teman yang paling baik? Ketika kita sudah bisa memahami algoritmanya. Sehingga kita bisa menggunakan pikiran tersebut dengan baik, dengan tepat, dan dengan bijaksana seperti itu. Nah, contoh-contoh bagaimana pikiran itu menghalangi apapun yang kita mau adalah seperti contoh teman saya tadi. Mungkin Anda juga pernah mengalami ya. Ketika Anda mendapatkan job atau ketika Anda ingin mendapatkan job, Anda atau pikiran Anda itu bikin kekacauan dan bikin aneh-aneh seperti itu. Jadi pikiran itu suka aneh-aneh ya, kayak kerah, dia itu loncat ke sana, loncat kemari, nggak jelas, terus kemudian tidak pasti seperti itu. Dan dia tidak mau sesuai dengan apa yang Anda mau. Dia itu seperti kuda. Tadi juga saya jelaskan ke teman saya, pikiran itu seperti kuda. Dia bisa lari kemanapun sesuka dia, ngawur sesuai dengan kemauan dia sendiri. Dan kita sebagai penumpangnya, kita akan dibawa kemana-mana tanpa tujuan yang jelas. Makanya kuda itu perlu diberi kacamata. Supaya apa? Supaya tidak bisa melihat dengan ngawur. Supaya dia hanya bisa mengikuti apa yang kita mau. Supaya dia bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga dia hanya bisa mewujudkan apapun yang kita mau, tidak mewujudkan kehendaknya sendiri seperti itu. Dan ketika Anda bisa menguasai pikiran Anda menguasai takdir Anda seperti itu.